Inilah detik-detik menegangkan saat pasukan TNI menggempur markas Ormas Grip Jaya, sebagai respons atas aksi brutal pembakaran mobil dinas mereka. Bentrokan sengit tak terelakkan, anggota Ormas dibuat kocar-kacir, sebagian babak belur, sisanya kabur tunggang langgang demi menyelamatkan diri. Apa yang sebenarnya memicu amarah TNI? Semua akan terungkap dalam video ini. Di sebuah kecamatan Cicalengka, Bandung Timur, berdiri sebuah toko sembako sederhana. Namanya, Sumber Rejeki, milik Lestari, istri dari Sersan Bagas Prasetyo, seorang prajurit TNI AD, yang berdinas di Batalion Infanteri 300 Rider. Toko itu menjadi tumpuan ekonomi keluarga mereka, tempat Lestari berdagang dari pagi hingga sore, menjual beras, telur, minyak goreng, dan kebutuhan sehari-hari bagi warga sekitar. Namun akhir-akhir ini, ketenangan itu terusik. Datanglah beberapa pria berbadan besar, memakai jaket hitam bertuliskan, Grip Jaya. Mereka meminta uang keamanan tiap bulan sebesar Rp500.000. Bila tidak dibayar, ancaman akan datang, toko dilempar batu, barang dagangan dijarah, atau yang lebih parah, dibakar. Lestari sempat menolak, namun suatu malam, etalase kacanya pecah dilempar batu. Dalam ketakutan, ia tak berkata pada Bagas, ia tahu suaminya punya darah panas. Tapi semuanya berubah saat Bagas pulang lebih awal dari latihan dan melihat dua preman dari Grip Jaya berdiri di depan toko, berbicara keras pada istrinya yang pucat. "Ada apa ini?" tanya Bagas dengan suara dingin namun mengandung ledakan amarah. Salah satu preman menjawab enteng, "Urusan orang sini, jangan ikut campur, Bang. Saya anggota TNI. Lo berani ganggu istri saya, minta uang keamanan? Saya kasih lo satu kesempatan, minggat sekarang juga, atau saya yang datengin markas lo." Kedua preman itu lari, tapi bukan karena takut. Beberapa hari kemudian, intimidasi justru meningkat. Warung kecil lain di sekitar Cicalengka juga menjadi korban. Pedagang bakso, penjual gorengan, semua dipalak. Laporan warga sudah sering masuk ke polisi, tapi tak ada hasil, entah karena takut, atau ada yang bermain di belakang layar. Bagas tak tinggal diam. Ia mulai menyelidiki sendiri. Diam-diam, ia kumpulkan informasi, siapa pengurus Grip Jaya, di mana markasnya, siapa yang membeking mereka. Ia temukan bahwa ormas ini ternyata bukan hanya preman kampung biasa. Mereka punya jaringan besar. Ada indikasi bahwa Grip Jaya menjadi alat kepentingan oknum elit lokal, bahkan beberapa anggota dewan. Bagas tahu ia tak bisa bergerak sembarangan. Ia kumpulkan rekan-rekan satu peleton yang pernah merasakan solidaritas di medan tempur. Mereka semua satu suara, "Kalau lo mau hajar, kita ikut. Tapi harus rapi. Jangan biarkan nama TNI dipermainkan." Namun semua kesabaran runtuh siang itu. Di depan ruko tempat Bagas biasa memarkirkan mobil dinas TNI, datang sekelompok orang bermotor. Salah satunya menyiramkan bensin, yang lain melemparkan molotov. Boom! Mobil itu terbakar hebat di tengah hari bolong, disaksikan warga yang histeris. Bagas yang datang 5 menit kemudian hanya berdiri kaku menatap api. Matanya merah, rahangnya mengeras. Tak ada air mata, yang ada hanyalah bara dendam. Ia mengangkat telepon. Suaranya datar, tapi bergetar. "Yuda, kumpulkan anak-anak. Hari ini kita bersihkan sampah dari Bandung." Hari itu, di dalam gudang kosong milik kenalan Bagas di kawasan Ranca Ekek, beberapa anggota TNI berkumpul. Mereka bukan orang sembarangan. Semuanya adalah prajurit aktif, teman-teman seperjuangan Bagas dari Batalion 300 Rider, bertubuh tegap dan terlatih untuk tempur. Di tengah ruangan, Bagas membuka peta. Ia menunjuk satu titik merah. Ini markas Grip Jaya. Di Jalan Cisaranten, bangunan 3 lantai, tampak seperti kantor biasa, tapi lantai bawah dijaga minimal 5 orang tiap malam. Lantai 2 ruang logistik mereka. Lantai 3, tempat para pengurus ngumpul. "Senjata?" tanya Serka Yuda. Bagas mengangguk. Beberapa pakai senjata tajam. Ada indikasi simpan senjata api rakitan, kemungkinan disuplai dari luar kota. Tapi kita bukan operasi resmi, jadi jangan ada tembakan kecuali darurat. Kita cuma mau kasih pelajaran. Tapi kalau mereka cari mati, kita ladeni.
Semua mata menatap Bagas. Tak ada yang berbicara. Mereka tahu, malam ini, pertempuran tak resmi akan dimulai. Pukul 13.47 WIB, markas Grip Jaya markas itu tampak lengang dari luar. Beberapa motor gede berjajar di depan, berkilau di bawah terik matahari. Dari lantai 3, Bang Gimbal dan sisa-sisa anak buahnya menyusun rencana berikutnya. Mereka tak tahu bahwa hari itu, mereka tak akan sempat menyerang lagi. Dari kejauhan, mobil taktis bergerak diam-diam. 4 tim menyebar di sekitar rumah. Komandan operasi, Kapten Damar, berdiri bersama Bagas di depan. Target utama, Bang Gimbal. Tangkap hidup-hidup kalau bisa. Tapi kalau melawan, hajar. Pintu depan dihantam. Dentuman keras menggema. Jeritan panik terdengar dari dalam. Beberapa preman mencoba melawan dengan senjata tajam, tapi tak ada yang bisa menandingi latihan tempur rider. Bagas memimpin langsung penyerbuan ke lantai 2, tempat Bang Gimbal sembunyi. Bang Gimbal berdiri, membawa senjata api rakitan. Tangan gemetar, keringat membanjiri tubuhnya. Satu tembakan peringatan dilepaskan oleh Kapten Damar. Peluru melesat ke tembok, nyaris menghantam bahu Bang Gimbal. Turun senjata, bentak Bagas. Bagas melesat ke depan, menghantam tangan Bang Gimbal. Pistol terlepas. Pukulan-pukulan keras menghantam wajah Bang Gimbal tanpa ampun. Kapten Damar akhirnya menarik Bagas. Cukup. Dia masih harus hidup buat diadili. Bagas menarik napas berat. Lalu berdiri. Siap, Komandan. Beberapa hari kemudian, markas Kodam Bagas berdiri di hadapan para perwira. Ia mengira akan dimarahi atau dihukum. Namun sang komandan justru tersenyum kecil. Kamu tahu, Prasetyo, tindakanmu mungkin di luar prosedur, tapi kadang keadilan butuh amarah yang benar. Bagas mengangguk pelan. Sekarang, tugasmu belum selesai. Jawa Barat mungkin aman, tapi masih ada sel-sel ormas di luar sana. Bersihkan. Tapi tetap ingat, kamu adalah tentara Republik. Bertindak untuk rakyat, bukan untuk dendam. Beberapa minggu setelah operasi pembersihan, situasi di Jawa Barat kembali normal. Pasar-pasar hidup lagi, warung kaki lima ramai pembeli, dan tidak ada lagi pungli atau premanisme berkedok ormas. Ini adalah gambaran nyata bahwa kekuasaan yang menyimpang, baik oleh ormas atau pihak manapun, tak boleh dibiarkan merajalela, terutama ketika menyasar rakyat kecil yang mencari nafkah dengan jujur. Pesan moral, jangan pernah takut melawan ketidakadilan, apalagi jika yang dizalimi adalah mereka yang lemah. Kekuatan sejati bukan hanya di otot atau senjata, tapi pada keberanian untuk bertindak benar di tengah ancaman. TNI dan rakyat harus berdiri bersama, karena keamanan bukan hanya tugas militer, tapi hak setiap warga negara. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika kamu merasa tergerak, bantu sebarkan. Like, share ke teman-temanmu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya.